Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Kabinet Zelensky morat-marit. Pertanda apa? Di tengah aneka kemunduran dan masalah bertubi-tubi yang diderita Ukraina, Volodymyr Zelensky dikabarkan dalam waktu dekat akan mendepak dua pembantu pentingnya. Pertama adalah Rustam Umerov yang belum lama menduduki jabatan Menteri Pertahanan Ukraina. Satu lagi, Kirill Budanov, Kepala GRU atau Dinas Intelijen Ukraina. Umerov menggantikan Alexei Reznikov, Menteri Pertahanan yang dianggap Zelensky gagal menahan gerak maju pasukan Rusia di Donbas. Sementara Kirill Budanov sudah sejak sebelum perang menduduki posisi itu dan dikenal terlibat serangkaian operasi rahasia di Ukraina, termasuk pembunuhan Putri filsuf Alexander Dugin. Dua tokoh terbaru yang kemungkinan bakal disingkirkan Zelensky itu dinilai gagal mencapai tujuan politik dan militer operasi lintas perbatasan ke Kursk, Rusia. Serangan masif yang mampu menjebol perbatasan Rusia itu praktis terhenti. Pasukan Ukraina menderita kerugian besar baik personil maupun peralatan tempurnya. Rusia gagal dipancing meninggalkan Donbas dan sebaliknya justru semakin melaju dalam merebut berbagai titik strategis di wilayah timur Ukraina. Apa yang sedang terjadi di pemerintahan Volodymyr Zelensky? Siapa sekarang tokoh Ukraina yang memiliki kekuasaan demikian besar di samping Zelensky? Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak dipandang sebagai orang kedua di Ukraina setelah Zelensky. Pengaruhnya sangat besar terhadap apa yang terjadi di elit pemerintahan Kiev, termasuk mempengaruhi Zelensky. Umerov dan Budanov kabarnya juga direshuffle atas bisikan Yermak yang tak lagi menyukai kedua tokoh ini. Jika Umerov termasuk orang baru di kabinet, Budanov termasuk satu dari sedikit orang berpengaruh yang tersisa di lingkaran dalam Zelensky. Kabar gonjang-ganjingnya kabinet Zelensky itu dilansir media Strana di Ukraina dan dikutip berbagai media jaringan media internasional Rusia. Goyahnya unsur-unsur pemerintahan Zelensky ini melengkapi apa yang terjadi beberapa pekan lalu ketika Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba disingkirkan dari kabinet. Kuleba termasuk tokoh penting Ukraina sejak sebelum perang dan memiliki andil besar diplomasi Ukraina di forum-forum internasional. Hampir bersamaan pemberhentian Dmytro Kuleba, sederet menteri Ukraina juga didepak dari pemerintahan. Wakil Perdana Menteri untuk Integrasi Eropa, Olga Stefanisina, termasuk di antara mereka yang diberhentikan. Kemunduran demi kemunduran serta semakin beratnya posisi Ukraina dalam peperangan dengan Rusia belakangan membuat Zelensky seperti kehilangan kendali. Pembersihan para pejabatnya dilakukan ketika Ukraina tidak menunjukkan kemajuan atau sebaliknya mengalami kemunduran di berbagai front. Ketika sebuah pesawat jet tempur F-16 milik Ukraina bantuan dari Denmark rontok, Zelensky langsung mencopot Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina. Sebelumnya, lewat proses alot, Zelensky mencopot tokoh kuat Jenderal Valery Zaluzhny yang dianggap gagal memobilisasi pasukan dan menahan gerak maju pasukan Rusia di front Donbas. Zaluzhny digantikan Jenderal Alexander Syrsky yang turut merancang serangan kilat lintas batas pasukan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia. Beberapa analis politik militer memandang rentetan pembersihan ala Zelensky itu sebagai upaya Yermak memusatkan kekuasaan dengan menempatkan tokoh-tokoh yang setia kepada kantor Zelensky. Tapi reshuffle pejabat strategi Ukraina itu juga dipandang bukti meningkatnya disfungsi dalam pemerintahan Zelensky. Volodymyr Zelensky dalam penjelasannya bersikap keras menyatakan perombakan kabinet diperlukan untuk memberikan kekuatan baru kepada lembaga-lembaga negara. Zelensky agaknya ingin menyusun kekuatan baru menjelang tur Amerikanya menemui Joe Biden, Kamala Harris, dan Donald Trump. Lewat kanal Telegram pribadinya, Zelensky mengumumkan rencana kemenangan yang proposalnya akan disampaikan kepada para pemimpin Amerika itu. Detail rencana itu apa tidak dijelaskan dan dikatakan masih rahasia. Namun Zelensky mengisyaratkan formula itu akan menentukan nasib Ukraina sekarang dan ke depannya.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Zelensky menyodorkan formula penyelesaian konfliknya dengan Rusia dalam skema menurut mereka. Konferensi Ukraina di Swiss beberapa waktu lalu sebenarnya juga bermaksud menggolkan formula ini, tapi gagal karena banyak pihak menentangnya. Konferensi itu juga mengabaikan posisi Rusia yang mendatangkan kritik tajam dari Cina, India, dan Brasil. Puluhan perwakilan negara yang hadir di konferensi itu menolak menekan komunika akhir, menjadikan forum itu sama sekali tidak memiliki makna. Dalam benak Zelensky, perang Ukraina akan selesai ketika Rusia menarik pasukannya keluar dari Donbas dan Crimea. Zelensky juga menuntut Moskow mengganti semua kerugian Ukraina akibat perang serta mendesak Vladimir Putin dituntut di Mahkamah Internasional atas kejahatan perang. Proposal ini sejak awal ditolak mentah-mentah Rusia. Menurut Moskow, opsi-opsi ini tidak realistis dan bertentangan dengan kenyataan terkini di lapangan. Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk sudah menyatakan diri bergabung ke Federasi Rusia. Begitu pula rakyat di wilayah Crimea. Rusia memastikan 3 wilayah itu tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Kerumitan muncul manakala Zelensky masih merasa besar kepala karena dibackingi kekuatan Barat. Ini yang menjadikan Zelensky dalam tiap pidatonya terkait pengakhiran konflik dengan Rusia selalu bernada jumawa dan meremehkan posisi Rusia. Ini rencana kemenangan atau victory plan itu akan dilanjutkannya ke Joe Biden, Kamala Harris, dan Donald Trump. Kata Zelensky, rencana kemenangan itu sudah 90% siap dieksekusi. Dan apakah rencana itu serupa serangan kilat ke kurs Rusia ataukah operasi frontal melibatkan rudal jarak jauh ke Rusia? Ini masih jadi tanda tanya besar. Perkembangan terbaru menunjukkan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tak menemui kesepakatan soal izin ke Ukraina tentang ini. Meski para elit kekuasaan Inggris telah mendukungnya, Washington masih mempertimbangkan eskalasi konflik jika Ukraina dibebaskan menggunakan senjata jarak jauh. Potensi perang nuklir dan kemungkinan berhadapan langsungnya pasukan NATO dengan pasukan Rusia membuat Joe Biden masih berpikir logis. Apakah yang dimaksud rencana kemenangan Zelensky itu proposal yang akan diajukan di perundingan damai lanjutan Kiev dengan Moskow? Ini juga masih belum jelas juga. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, yang mengaku sudah melihat proposal Zelensky, hanya mengindikasikan rencana itu bisa berhasil. Jika indikasi itu benar, kemungkinan besar Volodymyr Zelensky akan bersikap realistis, terutama mengenai niat Ukraina masuk Uni Eropa dan NATO. Tapi Kiev akan mengajukan semacam skema baru fakta militer dengan Barat tanpa harus secara formal menjadi anggota NATO. Presiden Vladimir Putin dan para pejabat utama Rusia secara berulang menegaskan kesiapan Moskow melanjutkan perundingan dengan Ukraina. Kedua pihak terakhir bertemu di Istanbul, Turki pada Maret 2022 dan nyaris saja menemukan titik kesepakatan sebelum mendadak disabot Perdana Menteri Inggris saat itu, Boris Johnson. Inggris memaksa Ukraina menolak perdamaian dengan Rusia dan didorong melanjutkan perang yang akan disupport Barat. Posisi Rusia sejauh ini masih sangat tegas. Selain mempertahankan Crimea dan Donbas, Moskow juga menuntut Ukraina menjadi negara netral dan membersihkan militernya dari kaum neonasi. Nada optimistis Volodymyr Zelensky yang pekan ini akan terbang ke Washington dan New York berbarengan dengan kabar memburuknya pasokan senjata ke Ukraina. Stasiun televisi CNN mengabarkan Pentagon menemui kesulitan karena kekurangan stok senjata dan amunisi untuk Ukraina. Hal ini memaksa Washington menunda pengiriman bantuan militer yang dijanjikan ke Ukraina, yang artinya akan semakin menyulitkan pasukan Ukraina di garis depan. Sementara Wall Street Journal melaporkan pejabat Barat telah memperingatkan Kiev rencana kemenangan Ukraina membutuhkan sumber daya sangat besar yang tidak dapat disediakan oleh Barat. Tribuners, perang simultan Israel melawan Palestina, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran memaksa Amerika dan sekutunya mengalihkan fokus dan segala sumber dayanya dari Ukraina. Ini sesungguhnya menjadi poin khusus bagi Rusia yang bisa memaksa Volodymyr Zelensky dan elit Ukraina kembali duduk ke meja perundingan. Banyak pihak di dunia yang sepakat satu-satunya jalan mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina sebagai proksi NATO adalah lewat negosiasi damai. Kata kunci lain, Gedung Putih juga punya kekuasaan untuk menentukan apakah pertempuran di Ukraina harus diakhiri atau dilanjutkan dengan skenario kerusakan total bagi Ukraina dan Barat. Kita akan lihat apa hasil yang akan dicapai Volodymyr Zelensky dalam tur politiknya ke Amerika pekan ini, menemui Joe Biden, Kamala Harris, dan Donald Trump.
Есть занять штатные места.